Syariah, saya Dian Ramadhani, saya Safinta Nur Amalia, saya Salawati Kusumandoro. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis anggaran pemasaran PT Aspirasi Hidup Indonesia. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas analisis anggaran pemasaran pada PT Aspirasi Hidup Indonesia yang disusun oleh kelompok 3. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Sanaya Fabita Fazia dengan NIM 63230077. Selanjutnya ada Ananda Putri Saria dengan NIM 63230368. Selanjutnya ada Dian Ramadhani dengan NIM 63230420. Selanjutnya ada Safinka Nur Amalia dengan NIM 63230421. Selanjutnya ada Salwa Dwi Kusumaningrum dengan NIM 63230425. Dalam persaingan industri retail yang sangat ketat, anggaran pemasaran yang efektif sangat penting untuk mendukung strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. PT Aspirasi Hidup Indonesia setelah rebranding dari PT S Hardware Indonesia memisahkan diri dari S Hardware USA dan kini fokus untuk mengelola merek lokal seperti Asko, Toys Kingdom, Ataru, dan Pendopo. Perubahan ini menuntut PT Aspirasi Hidup Indonesia untuk penyusunan anggaran pemasaran secara lebih akurat dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode peramalan yang digunakan PT Aspirasi Hidup Indonesia dalam penyusunan anggaran pemasaran serta mengevaluasi efektivitasnya. Tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PT Aspirasi Hidup Indonesia melakukan peramalan pemasaran dan menggunakannya dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini juga ingin mengetahui metode peramalan yang digunakan, seberapa akurat hasilnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perencanaan perusahaan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu Aspirasi Hidup Indonesia dalam mengelola anggaran pemasaran dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu pengertian penganggaran pemasaran, yaitu taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan bagian pemasaran dalam memasarkan produk perusahaannya agar sampai ke tangan konsumen. Pengertian peramalan pemasaran. Peramalan pemasaran adalah proses untuk memprediksi permintaan produk di masa depan, yang penting untuk keputusan perusahaan. Metode seperti moving average dan exponential smoothing terbukti efektif untuk memprediksi dengan kesalahan yang bisa diterima, seperti yang dijelaskan oleh Wibowo, Ratnawati, dan Setiawan tahun 2024. Hasil peramalan membantu perusahaan dalam perencanaan produksi dan pengelolaan stok. Bagi PT Aspirasi Hidup Indonesia, menggunakan peramalan yang tepat sangat penting untuk menyusun anggaran pemasaran yang lebih realistis. Dengan memahami permintaan pasar, perusahaan dapat mengalokasikan anggaran dengan efisien, menghindari masalah stok, dan merancang strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, di sini ada metode peramalan anggaran pemasaran. Kami memakai metode trend moment, yaitu pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi tren data deret waktu dengan menggantikan pola data yang tidak teratur menjadi garis lurus. Menurut penelitian oleh Wahyu di tahun 2023, metode ini menggunakan teknik perhitungan statistika dan matematika untuk mengetahui fungsi garis lurus yang menggantikan pola data yang tidak teratur. Rumus persamaannya itu Y sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X Y sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X pangkat 2. Keterangannya, Y itu untuk besar nilai variabel atau penjualan yang dicari, X itu waktu atau tahun, dan N itu jumlah data. Sigma X sama dengan total nilai X, sigma Y sama dengan total nilai Y, sigma X Y sama dengan total hasil pencarian X dan Y, sigma X pangkat 2 sama dengan total kuadrat nilai X.
metode peramalan anggaran pemasaran. Di sini ada metode least square. Metode least square adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dengan memanfaatkan data historis, di mana metode ini mencari garis tren terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Di sini ada rumusnya Y sama dengan A plus BX, di mana Y artinya besar nilai variabel atau pemasaran yang dicari. X sama dengan waktu atau tahun. Untuk mencari A sama dengan total nilai Y dibagi dengan jumlah data. Untuk mencari B sama dengan total hasil perkalian X dan Y dibagi dengan total kuadrat nilai X. Kemudian di sini ada data pemasaran PT Aspirasi Hidup Indonesia. Di sini tertera 5 tahun data yang dimulai dari 2020 sampai 2024. 2020 ada di angka 41, 672, 688, 868. Sedangkan 2021 38, 920, 379, 703. 2022 66 479 110 274, 2023 92 407 617 1113, dan 2024 92 370 444 976. Pada slide ini kita akan membahas perhitungan dengan metode trend moment. Di sini ada rumusnya, rumus persamaannya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, yang kedua ada sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, yang ketiga sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nominalnya, angkanya itu kita bisa ambil dari tabel yang sudah dicantumkan di sebelah sini, sebelah sampingnya, yaitu ada kolom tahun, total atau nilai Y, nilai X, hasil perkalian dari XY serta X kuadrat. Maka di sini rumus yang sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X itu menjadi 331.850.240.934 rupiah sama dengan 5A ditambah 10B. Lalu rumus yang sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat itu jadi 818.231.494 rupiah sama dengan 10A ditambah 30B. Kita lanjut ke proses mengeliminasi dan mengsubstitusikan untuk mencari nilai A dan B. Di sini kita masukkan rumus yang tadi sebelumnya itu, yang atas ini kita kalikan 2, sehingga hasilnya menjadi 693.771.868 rupiah sama dengan 10A ditambah 20B. Rumus yang bawahnya ini kita kalikan 1 sehingga hasilnya pun sama. Setelah dikalikan, kita kurangkan dan hasilnya pun menjadi minus 154.849.626 rupiah sama dengan minus B. Sehingga nilai B-nya itu adalah 15 miliar 488.274.963 rupiah. Jika sudah mencari nilai B, kita lanjut substitusikan rumus yang ini. Kita cari nilai B-nya kan sudah ketemu, jadi tinggal dikalikan saja dan jumlahkan, sehingga hasil A-nya itu adalah 35.393.498.262 rupiah.
Jika sudah ketemu nilai A dan B, kita lanjut ke persamaan dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. X-nya itu 5, kita tinggal masukkan saja nilai A ditambah B dikali X-nya itu 5. Sehingga hasil Y-nya itu adalah 112 miliar 834 juta 873.075 rupiah. Metode trend moment. Dari analisis data pemasaran selama 5 tahun terakhir menggunakan metode ini, maka diperoleh persamaan tren sebagai berikut. Y sama dengan 35 miliar 393 juta 498.262 rupiah ditambah dengan 15 miliar 488 juta 274.963 rupiah dikali X. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pemasaran pada tahun 2020 sekitar 35,39 miliar dan mengalami kenaikan rata-rata sekitar 15,49 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan persamaan tersebut, anggaran untuk tahun 2025 yaitu X sama dengan 5 diperkirakan sebesar Y 35 miliar 393 juta 498.262 rupiah ditambah dengan 15 miliar 488 juta 274.963 rupiah dikali dengan X 5 sama dengan 112 miliar 834 juta 873.075 rupiah. Artinya, anggaran pemasaran diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 112,83 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini sejalan dengan tren positif anggaran pemasaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Metode ini memberikan gambaran yang cukup akurat tentang arah dan besaran anggaran pemasaran yang diperlukan di masa depan, dengan asumsi tren historis tetap berlaku dan faktor eksternal maupun internal perusahaan yang mengalami perubahan drastis. Metode least square. Rumus persamaannya ialah Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan Y sama dengan besar variabel atau penjualan yang dicari. X adalah waktu atau tahun. Maka A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma XY. XY didapat dari Y dikali dengan X per sigma X kuadrat. X kuadrat didapat dari X pangkat 2. Selanjutnya, metode least square. A sama dengan sigma Y per N sama dengan 331 miliar 850 juta 240.934 dibagi 5 sama dengan 66 miliar 370 juta 48.187. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 154 miliar 882 juta 746.626 dibagi 10 sama dengan 15 miliar 488 juta 274.963. Jadi Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 66 miliar 370 juta 48.187 ditambah 15 miliar 488 juta 274.963 dikali 3. Y sama dengan 66 miliar 370 juta 48.187 ditambah 46 miliar 464 juta 824.888 Y sama dengan 112 miliar 834 juta 873.075. Lanjut. Berdasarkan analisis data pemasaran tahun 2020 hingga 2024 menggunakan tren momen,
atau least square diperoleh persamaan tren sebagai berikut. Y sama dengan 66.370.048.187 ditambah 15.488.274.963 dikali X, di mana Y adalah nilai anggaran pemasaran yang diprediksi, X adalah waktu, dengan tahun 2022 sebagai titik tengah X sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, estimasi anggaran pemasaran untuk tahun 2025, X sama dengan 3 adalah 112.834.873.075. Artinya, anggaran pemasaran diprediksi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15.488.274.963 setiap tahunnya. Prediksi ini mencerminkan tren positif dalam alokasi anggaran pemasaran selama periode yang dianalisis. Dengan demikian, metode trend moment memberikan gambaran bahwa perusahaan akan meningkatkan anggaran pemasaran secara signifikan di tahun 2025. Informasi ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya pemasaran, dan strategi promosi perusahaan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran pemasaran yang baik sangat bergantung pada seberapa akurat hasil peramalan yang dilakukan. Dengan peramalan, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Perusahaan juga bisa mengatur jadwal promosi yang lebih baik, mengelola stok barang sesuai kebutuhan pasar, serta merencanakan berbagai kegiatan pemasaran lainnya secara lebih efisien. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses peramalan ini adalah metode trend moment dan metode least square. Metode ini menggunakan data pemasaran dari periode sebelumnya untuk melihat pola yang terjadi, lalu memperkirakan tren yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui peramalan yang tetap dan anggaran yang disusun secara cermat, perusahaan bisa menggunakan dana pemasaran secara lebih efektif. Saya akhiri pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.